Betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya. Yesus, betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah Tuhan yang ku percaya. Kaulah sandaranku, Kaulah jawabanku, Kaulah kekuatanku, Kaulah pengharapanku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu begitu besar kami rasakan, cinta-Mu begitu besar kami rasakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami, lebih dari apapun yang ada di dunia. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Yesus Tuhan, kasih-Mu tak terbatas bagi kami, kasih-Mu tiada duanya. Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kami.
masa lalu kami. Apapun yang sudah kami perbuat, Kau tetap mengasihi kami, Kau tetap mencintai kami. Yesus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu, mencintai kami, mengasihi kami. Kau Allah yang setia, Tuhan. Yesus, Tuhan. Yesus, Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami mengetahui satu hal, Kau masih mengasihi kami dan selamanya Kau mengasihi kami, Tuhan. Apapun yang sudah kami perbuat, Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan, Tuhan, Engkau tak pernah memandang hal itu, Tuhan. Kau tetap mau mengasihi kami, Kau tetap mau mencintai kami, Tuhan. Kami bersyukur Kau punya Allah yang begitu baik, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan sama-sama. Bersyukur Tuhan, bersyukur buat pagi ini. Bersyukur buat anugerah-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan senantiasa beri kepada kami. Bersyukur buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini dengan kerinduan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kiranya Tuhan Kau memberkati apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami bicarakan. Firman-Mu memberi kekuatan, firman-Mu menjamah setiap kami. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, urapi kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bila saudara masih ingat pada renungan sebelumnya yang saya sampaikan, kita membahas tentang Hakim Ehud. Ehud yang kidal, tetapi dipakai oleh Tuhan. Ehud yang tidak memenuhi standar bagi dunia,
tapi dipakai oleh Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar dari kehidupan hakim yang lain. Yang tidak kalah kerennya, yang tidak kalah dahsyatnya dan luar biasanya. Tangan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Nama hakim ini adalah Samgar. Ya. Kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara, Samgar ini jangan dicari lagi. Di Hakim-Hakim nanti saudara cari-cari lagi. Nggak ada kisahnya tentang Samgar. Kisah hidup Samgar dan kepahlawanan Samgar itu hanya ditulis dalam satu ayat. Satu ayat tapi mencakup semuanya. Ya, hanya ada di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Kalau Hakim Otniel dikisahkan sebanyak 5 ayat, Ehud 19 ayat, sedangkan Samgar hanya dalam 1 ayat. Dalam kitab Hakim-Hakim ada 12 hakim yang terdiri dari 6 hakim utama. 2 diantaranya adalah Otniel dan Ehud yang beberapa waktu lalu kita bahas. Dan 6 hakim kecil, termasuk di dalamnya adalah Samgar. Samgar adalah hakim kecil. Ya. Perbedaan antara hakim utama dan kecil bukan dari pencapaiannya, tetapi dari ayat detail yang menjelaskan hakim tersebut. Samgar diperkenalkan sebagai Samgar bin Anat atau Samgar anaknya Bapak Anat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan yang menarik lagi adalah Anat, ya, nama Anat ini atau ayahnya Samgar ini ditilik dari namanya, dia bukanlah seorang dengan berkebangsaan Israel. Jadi dia bukan orang Israel. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Samgar juga tidak masuk hitungan sebagai orang yang bisa dipakai Tuhan, dipilih Tuhan jadi pahlawan untuk membebaskan bangsa Israel. Karena dia ayahnya bukan dari orang Israel. Tetapi Tuhan memilih orang luar untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Dalam cerita Ehud dan Samgar kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Sekali lagi, Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Termasuk orang yang tidak masuk dalam hitungan. Orang yang tidak memenuhi standar dunia. Tuhan bisa menggunakan orang yang benar-benar mungkin masa lalunya kacau, berantakan. Tapi Tuhan bisa memilih dia, mengubahkan hidupnya. Ya, memakai dia, saudaraku. Mungkin saya bisa bersaksi, saudaraku, 39 tahun yang lalu, waktu itu 39 atau 39 tahun, bukan 39, 38 tahun yang lalu, ya kira-kira 38 tahun yang lalu, saya dipanggil Tuhan di gereja ini, di GAB, waktu itu saya masih remaja, masih baru menerima rapot kenaikan dari kelas 2, ya kelas 2 SMA. Sebelumnya saya melayani Tuhan, saya suka melayani Tuhan dari kecil, tapi untuk jadi seorang hamba Tuhan itu saya enggak mau, Bapak Ibu Saudara. Sering kakak rohani saya di gereja ini bilang, ayo kamu melayani, kamu nanti jadi hamba Tuhan ya. Saya enggak mau. Papa saya bilang nanti jadi hamba Tuhan ya nak, saya enggak mau Bapak Ibu Saudara. Saya punya mimpi yang berbeda, saya punya mimpi yang lain.
Dan satu saat waktu kelas 2 SMA, karena kenakalan saya sendiri, saya tidak rajin sekolah, saya memberontak. Ya, pemberontakan saya itu bukan yang keluar rumah, enggak. Saya enggak sekolah dengan baik dan lain sebagainya. Akhirnya saya enggak naik kelas, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak naik kelas dan pada waktu itu saya sadar bahwa saya tidak naik kelas bukan karena kesalahannya Tuhan, tapi kesalahan saya. Satu hari sebelum terima rapot, saya sudah sadar bahwa saya pasti tidak naik kelas. Karena saya melihat nilai saya nggak cukup gitu ya. Saya nangis di depan Tuhan, saya bilang, Tuhan ayolah saya mau naik kelas Tuhan. Nanti kalau saya naik kelas, saya mau deh sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Disuruh apa aja saya mau. Ternyata saya nggak naik kelas. Dan pada waktu itu setelah terima rapot tidak naik kelas, di gereja ada acara KKR, ya KKR untuk anak-anak muda waktu itu. Nah, saya datang. Biasanya saya duduk depan, tapi kali ini saya tidak duduk di depan karena saya malu, nggak naik kelas. Saya duduk di belakang. Saya pikir juga kalau saya duduk di depan nanti ditanya orang masih, naik kelas nggak? Kan biasanya anak-anak kecil habis rapotan kan gitu, naik kelas nggak gitu. Jadi daripada saya tanya orang, saya duduk di belakang. Nah, waktu saya duduk di belakang, di samping saya ada teman saya juga, tapi dia nggak sekolah di Mojokerto, dia di luar kota. Saya pikir, wah ini pasti tanya, ini benar dia tanya, naik kelas nggak? Saya ganti tanya, kamu naik kelas nggak? Terus dia bilang, enggak, oh ternyata sama-sama nggak naik kelas, duduknya di belakang ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam hati, wah sama-sama nggak naik kelas ini, gitu ya. Terus firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan waktu itu temanya adalah melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan. Lalu di akhir khotbahnya, Pak Pendetanya nantang, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Berdiri. Dalam hati saya, saudaraku, saya nggak mau berdiri. Kenapa? Karena saya orang yang gagal. Saya tidak naik kelas. Dalam hati saya berkata, mana mungkin Tuhan mau pakai orang yang gagal. Tuhan mau pakai orang yang tidak naik kelas. Tidak mungkin Tuhan mau pakai. Nah, pendeta ini, dia ngomong di tengah-tengah undangannya, dia ngomong gini, anak perempuan yang duduk di belakang berdiri, Tuhan mau pakai kamu. Saya enggak berdiri Bapak Ibu Saudara, karena saya pikir saya orang gagal. Tidak mungkin Tuhan mau pakai saya. Tidak mungkin saya dipilih oleh Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini ngomong sekali lagi, dia bilang, anak perempuan yang duduk di belakang berdiri, Tuhan mau pakai kamu. Teman saya yang tidak naik kelas tadi juga dia berdiri. Saya pikir oh sudah aman, dia yang mau dipakai Tuhan. Bukan saya orang gagal. Tapi hamba Tuhan ini sekali lagi dia berkata, anak perempuan yang duduk di belakang berdiri, Tuhan mau pakai kamu. Waktu itu dengan malu saya berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya nekat aja saya berdiri gitu. Dan apa yang terjadi waktu saya berdiri seperti disetrum dari atas kepala sampai kaki. Saya tidak pernah mengalami pengalaman rohani yang wow gitu ya. Karena saya dari kecil di gereja, saya udah biasa di gereja kecil, di gereja. Saya gak punya pengalaman rohani yang seperti itu. Tetapi waktu itu saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan mau pakai saya? Kenapa Tuhan mau pilih saya? Hari ini saudaraku, saya tahu kenapa Tuhan pakai saya, supaya saya tidak sombong. Ya, saya bukan siapa-siapa, orang gagal, tapi dipilih oleh Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan bisa mengubahkan. Sama halnya hari ini, mungkin ada di antara saudara, orang-orang yang gagal. Mungkin saudara merasa saudara tidak punya masa depan. Hidup saudara biasa-biasa saja, flat. Gak ada apa-apa. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan bisa mengubah hidupmu. Tuhan bisa memakai engkau menjadi alatnya. Tuhan bisa memakai hidupmu yang mungkin bagi dunia hancur, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau pagi ini engkau datang kepada Tuhan, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau mau dipakai oleh Tuhan, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Ya.
Mungkin bagi dunia kita bukan siapa-siapa. Tetapi bersama Tuhan yang nothing bisa jadi something. Yang bukan apa-apa bisa jadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Yang menarik dari kehidupan Samgar ini adalah dikatakan bahwa Samgar ini mengalahkan 600 orang Filistin dengan senjatanya yaitu tongkat penghalau lembu. Tongkat yang dipakai untuk menghalau lembu, ya. Apa itu tongkat penghalau lembu? Dilihat dari senjatanya, Samgar ini adalah seorang petani. Tongkat penghalau lembu adalah alat sederhana yang umum dipakai sehari-hari, digunakan untuk menyodok lembu kalau lagi membajak, terus lembunya mereng-mereng, nah itu dipakai untuk nyodok pantatnya, cedik, supaya dia lurus lagi, jalan lagi, mengarahkan mereka saat mereka sedang membajak. Tongkat itu panjangnya sekitar 2,5 sampai 3 meter dan besarnya lingkaran itu ada 15 cm dengan ujung logam tajam untuk menyodok lembu. Tongkat ini adalah alat pertanian yang umum, tidak ada yang istimewa. Walaupun tongkat ini dipakai untuk senjata, tetapi bukan senjata yang diinginkan. Benar enggak? Kalau saudara disuruh milih senjata untuk perang, melawan orang yang banyak, enggak mungkin saudara pilih tongkat penghalau lembu untuk berperang. Karena pasti enggak akan menang. Saudara pasti akan pilih panah. Wah, karena enak loh. Dari jauh tinggal cepret. Ya, atau pedang. Sekali tebas, seret, banyak gitu ya. Atau yang lain. Kalau sekarang mungkin pistol mesin, gitu ya. Tapi nggak mungkin saudara mau berperang dengan alat yang hanya sederhana. Sebuah tongkat penghalau lembu yang pasti akan memerlukan tenaga yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar, dan mungkin juga tidak mematikan alat ini. Tetapi Tuhan sekali lagi, Tuhan memakai sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang tidak masuk standarnya dunia. Hal yang sederhana, tongkat penghalau lembu untuk mengalahkan orang-orang Filistin. 600 orang Filistin. Ya, menarik saudaraku. Samgar menggunakan senjata yang biasa ia pakai untuk bekerja. Dia berani keluar apa adanya. Nggak neko-neko. Ya, istilah orang Jawa itu nggak neko-neko. Apa adanya. Adanya alat ini ya wes maju. Ya, seorang hamba Tuhan bernama John Wesley berkata begini. Ada kemungkinan Samgar sedang membajak ketika orang Filistin menyerbu ke wilayah itu. Dan karena tidak memiliki pedang atau tombak ketika Tuhan menaruhnya di dalam hatinya untuk melawan mereka, ia mengambil alat yang ada di dekatnya. Tidak masalah seberapa lemah senjata itu jika Tuhan mengarahkan dan menguatkan lengannya. Ya, jadi kemungkinan besar pada waktu itu Samgar sedang membajak, lalu tiba-tiba orang Filistin menyerang dan Tuhan menaruh dalam hatinya, lawan, ya, lawan, kalahkan orang Filistin. Samgar nggak bilang gini sama Tuhan, sik Tuhan, aku tak pulang sih ya, aku tak ngambil alat dulu, aku nggak punya alat, sik Tuhan, jangan sekarang Tuhan, besok aja Tuhan, aku nggak punya apa-apa, cuman ini senjatanya. Saudaraku, tapi walaupun hanya senjata tongkat penghalau lembu, Samgar maju. Kadang kita tidak berani percaya kepada Tuhan. Kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani mempercayai Tuhan. Karena kita berpikir, aku loh gak punya apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Ini loh yang aku pegang ini kecil. Ya, gak bisa, mana mungkin. Mana mungkin Tuhan bisa memakainya sesuatu yang kecil. Mana mungkin, mana bisa.
Saudara, lihat Alkitab. Alkitab sering kali menggambarkan hal yang kecil bagi dunia, tapi itu dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar. Bagaimana mungkin tongkat penghalau lembu menjadi senjata yang ampuh mengalahkan 600 orang Filistin? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa tongkat gembala Musa yang sederhana, yang biasa membelah lautan? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa 5 roti 2 ikan milik seorang anak kecil bisa memberi makan 5.000 orang? Bagaimana mungkin segenggam tepung dan sedikit minyak dapat menghidupi janda Sarfat dan anaknya dan Nabi Elia selama masa kekeringan? Bagaimana mungkin minyak dalam buli-buli bisa membebaskan janda seorang nabi dari perbudakan dan membebaskan dari utang? Mana bisa, mana mungkin. Mana mungkin. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa kekuatanmu tidak seberapa. Dan saudara berkata, mana mungkin. Datang sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Gak usah, Tuhan aku harus hebat dulu. Aku harus ini dulu. Baru enggak. Apa yang ada di tanganmu? Serahkan kepada Tuhan. Apa yang engkau miliki, apa yang engkau bisa, serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Samgar dengan tongkat penghalau lembunya, di tangan Tuhan yang perkasa bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Musa dengan tongkat gembalanya, di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tongkat itu dipakai dengan dahsyat, ya. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang luar biasa bisa dipakai dengan luar biasa. Mengapa saudaraku? Alkitab selalu mencatat bahwa banyak hal-hal yang disepelekan manusia, hal-hal yang sederhana, tidak masuk hitungan, justru dipakai Tuhan untuk menolong umatnya. Sama halnya hari ini. Mungkin kekuatanmu tidak seberapa, tapi datanglah sama Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Kenapa? Karena sebetulnya pahlawan dari kisah Samgar ini dan juga dari kisah Ehud beberapa waktu yang lalu, pahlawannya bukan Ehud, pahlawannya bukan Samgar, pahlawannya adalah Tuhan. Ya, Tuhanlah pahlawan yang sesungguhnya. Dialah penulis kisah kehidupan kita dan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan adalah pahlawan sejati dalam hidup kita. Oleh sebab itu, taruhlah pengharapan kita pada Tuhan. Jangan taruh pengharapan kita pada hamba Tuhan. Konglomerat, bisnis kita, dan lain-lain, kepandaian kita, kekuatan kita. Enggak, taruhlah kepada Tuhan, sang pahlawan itu. Maka engkau seperti anak panah di tangan pahlawan yang akan lepaskan untuk mencapai sasarannya. Serahkan hidupmu dengan apa yang ada. Mungkin kau bukan orang yang hebat, serahkan kepada Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Apa yang aku punya, pakai Tuhan. Jadi alat kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Mungkin kami lemah. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Tetapi kami percaya iman yang benar itu yang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang kami letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kekuatan kami yang tidak seberapa akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, memberkati hidup kami, memberkati banyak orang, memberkati keluarga kami, memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan engkau hati yang teguh, hati yang percaya kepada Dia. Di dalam kelemahanmu, engkau percaya kepada Tuhan dan Dia akan menyatakan kuasa-Nya yang besar. Terima kasih, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.